Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, kelas 6. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali bertemu dalam pelajaran akidah. Insyaallah taala kita akan membahas sedikit tentang permasalahan macam-macam kufur akbar. Sebagaimana yang terdapat dalam buku kalian, kufur akbar termasuk perkara yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islamnya, menyebabkan dia keluar dari agama Islam, dan ini dosa yang besar. Kufur akbar itu memiliki beberapa macam, ya, sehingga kita harus berhati-hati dari perbuatan tersebut. Baik. Di antara macam-macamnya, yang pertama, kufur karena mendustakan. Jadi seseorang bisa kufur disebabkan dia mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebabkan dia tidak meyakini, dia mendustakan, tidak mau beriman kepada agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin." Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang, artinya siapakah yang lebih zalim perbuatannya, ya? Dan siapakah yang lebih zalim perbuatannya daripada orang-orang yang mengada-ada dusta terhadap Allah, atau orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan agama. Ya. Datang syariat Allah tapi dia menganggapnya dusta, atau dia tidak membenarkan. Dia tidak meyakininya. Mengatakan itu bukan sebuah kebenaran. Mendustakan kebenaran tatkala yang hak atau agama itu datang kepadanya. Kebenaran datang tapi dia mengatakan itu bukan perkara yang hak. Dia dustakan. Ya. Agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah, tauhid, dan berbagai macam syariat-syariat yang lainnya dia dustakan ketika datang syariat itu. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Maka di sini lihatlah, mendustakan kebenaran, kemudian Allah mengatakan menyiapkan neraka jahanam untuk orang-orang yang kafir. Itu menunjukkan perbuatan ini adalah kufur. Ya, ketika mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, kufur karena enggan, sombong. Enggan untuk mengikuti agama Allah dan dia sombong. Meskipun dia membenarkan. Membenarkan itu adalah suatu kebenaran. Dalam hatinya mengatakan itu kebenaran, tapi tidak mau. Dan dia sombong, tidak mau menerima agama Allah. Maka ini juga termasuk perbuatan kufur. Ya. Seperti misalnya perbuatan iblis. Ya. Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Iblis dikatakan sebagai orang yang kufur, sebagai orang yang kafir. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah kamu kepada Adam, artinya disuruh sujud kepada Adam. Lalu mereka tunduk atau mereka sujud, kecuali iblis. Iblis tidak mau karena sombong. Dia enggan dan congkak, dan adalah dia termasuk orang kafir. Padahal dia tahu itu adalah perintah Allah. Tapi dia tidak mau, disebabkan karena kesombongannya, merasa tinggi dan merasa congkak, sehingga menyebabkan dia kufur atau menjadi orang-orang yang kafir. Wali'adzubillah. Atau misalnya, pamannya Rasulullah, Abu Talib misalnya, contoh lain. Abu Talib meyakini bahwa agama Rasulullah itu agama yang benar. Dalam hati kecilnya dia mengatakan itu agama yang benar, tapi dia tidak mau masuk Islam karena sombong atau karena enggan. Karena enggan dia merasa tinggi, merasa sebagai pemimpin, sehingga khawatir ini dan itu, khawatir dicela oleh kaumnya, sehingga menyebabkan dia tidak masuk dalam Islam. Baik, selanjutnya
Kufur karena ragu, meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan kebenaran wahyu Allah. Allah Ta'ala berfirman, lihatlah di situ dalam surah Al-Kahfi, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Dan dia memasuki kebunnya sedang ia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dia meyakini bahwa kebunnya tidak akan binasa, tidak akan hancur. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Ya. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Rabbku, niscaya akan kudapati tempat kembali yang baik. Dia berbangga. Temannya yang mukmin berkata kepadanya, apakah engkau kafir kepada Rabb yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari status air mani, kemudian dia menjadikan kamu seorang laki-laki? Tapi aku percaya bahwa dialah Allah Rabbku dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dia meragukan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak meyakini bahwa semuanya akan sirna. Dia menganggap kehidupannya langgang. Ya, maka ini bisa menyebabkan kufur. Dia tidak meyakini, meragukan akan datangnya hari kiamat. Iya, maka ini menyebabkan dia kufur. Waliyadzubillah. Yang keempat, kufur karena berpaling. Meninggalkan agama Allah. Datang peringatan, dia tinggalkan. Allah berfirman, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Dan orang-orang itu berpaling, orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Mereka tidak mau meninggalkan peringatan Allah. Kemudian yang kelima, kufur karena nifak. Nifak itu kemunafikan, ini adalah nifak akbar yang menyebabkan mereka kufur. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru." Awalnya beriman, kemudian kufur. Karena kemunafikan, wal billah. Maka kita tidak merasa aman dari sifat kemunafikan, apalagi nifak akbar. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu adalah karena mereka beriman secara lahirnya, lalu kafir secara batinnya. Batinnya kafir. Lahirnya kelihatan menampakkan keislaman, tapi batinnya kufur. Kemudian hati mereka itu dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam kekufuran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semuanya, ya, sampai ajal menjemput kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik, insyaallah habis ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.